cara bikin video iklan yang high performing dan high converting. Kalau kamu ada di video ini, berarti kamu udah sempat mampir profile Grand Slam dan tertarik untuk belajar gimana caranya bikin video yang bisa jadi mesin sales untuk produk atau brand kamu. Ini adalah free course yang aku buatkan untuk teman-teman semua yang pengen belajar seputar problem, seputar hook, dan juga storyline yang bisa membantu mereka bikin video yang ngejual. Video ini cocok untuk konten kreator, afiliator, karyawan, marketing, atau kreatif, freelance juga, ataupun brand owner. Sekali lagi perkenalkan teman-teman, aku Daniel dari Grand Slam, yang biasanya teman-teman lihat di konten-konten TikToknya atau Instagramnya Grand Slam. Kita akan belajar gimana caranya bikin hook dan storyline. Oke, langsung aja kita mulai. Di Grand Slam kami selalu mulai dengan seseorang yang namanya Wahyu. Wahyu ini adalah kita semua. Wahyu ini belum paham TikTok ads. Bukan cuma TikTok doang sebenarnya, tapi Meta juga. Jadi pokoknya dia belum paham tentang video ads atau creative ads gitu. Nah, Wahyu ini belum paham, dan Wahyu adalah kita semua. Jadi kita sama-sama pengen belajar mengenai video ads, entah di TikTok atau di Meta. Pertama-tama sebelum kita berjalan lebih jauh, aku pengen tanya dulu ke teman-teman semua, siapa yang pernah ngalamin ini? Kalau ini memang video, tapi kalau misalnya teman-teman di sana ngerasa pernah ngalamin ini, silahkan angkat tangan. Siapa yang pernah ngalamin ini? Pertama, udah scrolling TikTok atau Instagram seharian, berjam-jam, berhari-hari, demi belajar algoritma dan konten yang bisa dibikin buat video iklan atau video ads. Pernah? Kalau pernah angkat tangan. Yang kedua, udah pernah hire profesional, udah hire tim konten, udah hire agency, mungkin juga konten kreator internal, tapi boncos karena kita udah spending belasan juta dan nggak works nih. Ketiga, udah beli iPhone atau kamera mahal buat bikin konten ads, atau bikin video iklan, atau bikin video konten untuk jualan gitu ya. Tapi nggak balik modal nih, iPhone-nya lebih mahal daripada jualannya. Terus udah capek-capek bikin video iklan, kayaknya udah bener nih, tapi conversion-nya rendah banget. Kayak apa yang salah ya? Gitu kan? Terus kirain ads itu atau video iklan itu bisa ningkatin sales, tapi yang ada malah rugi bandar. Artinya rugi. Artinya dari kemarin kita udah nyobain video iklan, video konten, hire videographer, hire agency, konten kreator, nggak berhasil. Beli ke iPhone, bikin konten sendiri, di ads nggak berhasil. Semuanya nggak berhasil. Kenapa kayak gitu? Pernah ngalamin? Nah, kalau pernah ngalamin kita akan sama-sama belajar hari ini, karena aku pun juga pernah ada di posisi itu. Next. Kita akan belajar kenapa sih ads kita itu nggak works. Kenapa gitu? Apa alasannya? Padahal kayaknya kita udah melakukan semuanya dengan benar gitu kan. Tapi masih ada hal-hal yang nggak berhasil gitu. Kita pengen tahu kenapa. Kita sering kali nge-run ads tapi nggak sadar kalau pertama, kita nggak punya hook yang catchy. Yang bener tuh kayak gimana memang? Yang salah kayak gimana? Nah, itu hari ini kita akan belajar. Kedua, storyline yang bikin message videonya jadi nggak jelas atau kabur. Nah, berarti kita harus bisa bikin message video yang kuat atau yang strong, yang bisa deliver message-nya apa yang kita mau, orang tuh nangkep gitu. Dan yang ketiga, kita harus pilih jenis konten yang paling cocok buat dijadiin iklan. Karena ternyata nggak semua konten itu cocok buat dijadiin iklan. Ada konten-konten yang memang tujuannya bukan buat iklan. Ada konten-konten yang tujuannya memang buat iklan. Konten-konten yang nggak buat iklan tuh kayak gimana? Nah, nanti kita belajar sama-sama. Sekarang kita udah tahu kenapa sih ads kita itu nggak berhasil. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kabar baik untuk kita semua, gimana kalau aku kasih tahu kamu bisa bikin ads-mu jadi mesin sales hanya dalam 15 detik. Pengen tahu? Nah, kita hari ini sama-sama belajar. Aku pengen share dulu, sekali lagi perkenalan kami, Grand Slam. Kami bisa bikin top performing TikTok ads. Well, sekali lagi nggak cuma TikTok, tapi ada Meta juga. Gimana caranya? Kami kami punya formula untuk bikin hook dan kreatif yang bisa bikin kontennya atau videonya jadi mesin sales. Jadi ada dua faktor di sini. Ada hook, ada storyline. Kayak yang tadi kita bahas di awal, kenapa ads kita nggak works, hooknya nggak catchy, storyline-nya nggak kuat. Nah, hari ini kita akan bahas dua hal ini. Gimana caranya bikin hook yang bagus, dan apa kesalahan-kesalahan waktu bikin hook, dan gimana caranya bikin storyline yang bagus supaya message-nya kuat, supaya apa yang kita inginkan itu audiens tangkep atau target market tangkep. Langsung aja kita mulai ke yang pertama adalah hook. Langsung aja pertama kita sekarang belajar gimana caranya jago bikin hook. Langsung aja. Yang pertama, apa itu hook sih? Sebenarnya kita untuk mengerti hook, ya kita perlu tahu apa itu hook dulu. Kalau kita mau jago bikin hook, ya kita perlu tahu hook itu sebenarnya apa.
Hook adalah sesuatu yang bikin orang penasaran dan tertarik untuk nonton sampai habis. Oke? Jadi kita udah tahu nih, hook adalah sesuatu yang bisa bikin orang penasaran dan bisa bikin orang nonton sampai habis. Oke? Itu tuh. Hook adalah itu. Pokoknya dia harus bisa mengambil attention penonton dan bikin orang penasaran sehingga mereka tertarik untuk nonton sampai habis. Itu hook. Oke, next. Kita bakal belajar apa kesalahan waktu bikin hook. Kita udah tahu hook, sekarang apa kesalahan waktu bikin hook? Mungkin kita sendiri nggak sadar kalau kita ngelakuin ini. Biasanya, hook yang aku temukan yang beredar di iklan atau di TikTok. Yang pertama, hook itu terlalu hard selling. Hook kebanyakan di luar sana tuh hard selling banget. Cobain nih, produk ini. Atau kalau misalkan ada tongsis, nih tongsis, kamu mesti cobain gitu-gitu. Atau kalau power bank, wah gila nih power banknya kuat banget, dan lain-lain. Terlalu hard selling di awal. Oke? Yang kedua, kesalahan waktu bikin hook adalah durasinya kelamaan. Ada yang sering komen dan juga datang ke live aku, "Kak, ini hook aku kenapa ya?" Tapi pas dicek ternyata durasinya sampai 6 detik, sampai 5 detik. Yang adalah artinya kelamaan. Ketiga, nggak nyentil problem penonton. Artinya hook yang kita buat itu nggak merepresentasikan keresahan mereka. Contoh, orang-orang yang punya problem dengan ketiak hitam atau yang punya problem dengan baterai di handphone itu sering habis, atau misalnya sekedar udah sering nyuci baju tapi kok bajunya nggak bersih-bersih, itu sekedar itu. Nah, hook yang kita pakai seringkali nggak nyentuh problem itu, tapi malah nyentuh langsung jualan dengan hard selling. Nah itu sekali lagi, jadi kita harus bisa nyentuh problem penonton. Tapi kesalahan yang terakhir adalah terlalu straightforward. Nah terlalu straightforward itu terlalu langsung, direct, kita mau kalian beli gitu. Nah ada caranya sebenarnya. Jadi 4 kesalahan waktu kita bikin hook yang mungkin kita nggak sadarin. Yang pertama, terlalu hard selling. Kedua, durasinya kelamaan. Ketiga, nggak nyentil problem penonton. Dan yang keempat atau yang terakhir, terlalu straightforward. Gimana? Apakah kalian sampai sini merasa oke, ternyata itu aku deh kayaknya. Aku biasanya bikin hook itu cuman 5 detik gitu. Aku biasanya bikin tuh hard selling atau langsung jualan. Nah kayak gitu, apakah itu kamu? Kalau misalnya itu kamu, gak masalah, jangan takut, karena kita akan belajar bareng-bareng hari ini. Oke, kita udah belajar kesalahan-kesalahan waktu bikin hook. Sekarang kita akan belajar hook yang bagus itu gimana. 1. Hook yang bagus, durasinya singkat, alias 2-3 detik. Kenapa seperti itu? Karena attention orang di TikTok ataupun di internet ataupun di Meta itu sekarang kurang lebih 2-3 detik doang. Bahkan TikToknya sendiri bilang kalau attention orang-orang di TikTok itu kurang lebih cuma 3,33 detik. Artinya video yang lebih panjang dari itu akan di skip sama orang, akan di swipe sama orang, akan dilewatin. Artinya kita harus bisa bikin sesuatu yang menarik dengan durasi 2-3 detik. Karena dengan 2-3 detik itu kita akan menarik perhatian mereka dan bikin mereka nonton sampai habis. Oke? Jadi itulah alasan kenapa durasi hook itu 2-3 detik. Sekali lagi, karena attention orang bahkan di TikToknya itu bilang cuma 3 detik. Jadi pastikan hook kamu 2-3 detik aja. Yang kedua, harus bisa nyentil problem penonton dan bikin mereka penasaran. Nah, kayak yang tadi aku bilang, banyak hook di luar sana yang ngomongin seputar produknya doang. Artinya mereka langsung hard selling dan terlalu straightforward. Tapi hook yang bagus adalah nyentil problem penonton dan juga bikin mereka penasaran untuk nonton ke bagian video yang berikutnya supaya mereka bisa nonton videonya sampai habis. Jadi hook itu harus nyentil problem penonton dan juga bikin mereka penasaran untuk nonton sampai habis. Gitu ya. Nanti kita akan belajar gimana contohnya. Yang ketiga, menggambarkan apa yang mereka dapatkan waktu mereka nonton videonya sampai habis. Artinya, ketika mereka ngelihat hooknya doang, mereka udah bisa kayak tergambar dalam pikiran mereka. Kayak, oh oke, nanti aku akan dapat ini ya. Berarti videonya ini akan bahas tentang ini ya. Oke deh, aku nonton sampai habis gitu. Jadi mereka terpancing untuk nonton videonya sampai selesai. Karena mereka udah kegambar nih di otak mereka. Mereka akan dapat video tentang apa gitu. Oke, jadi kita udah tahu gimana hook yang bagus. Hook yang bagus pertama durasinya singkat, 2-3 detik aja. Kedua, nyentil problem penonton dan bikin mereka penasaran. Yang ketiga, menggambarkan apa yang mereka dapatkan sewaktu mereka nonton videonya sampai habis. Oke, disimpan dulu ilmunya. Tadi udah belajar kesalahan waktu bikin hook.
sekarang udah belajar hook yang bagus itu harus gimana. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, aku akan kasih kalian ini the grand formula hook yang bisa kita coba sama-sama. Oke? Rumusnya adalah problem plus X factor dan answer. Oke? Problem plus X factor dan answer. Problem adalah masalah penonton yang ingin kita jawab. X factor adalah faktor apapun yang bisa kita tambahkan untuk menekankan problemnya. Answer adalah jawaban yang ingin kita kasih lewat produk kita. Problem, X factor, answer. Disimpan dulu formulanya, disimpan dulu rumusnya, nanti kita akan belajar habis ini. Langsung aja kita kasih contoh. The grand formula hook. Problem, X factor, answer. Problem. Ingin wajahmu seperti X factor Jeffrey Nicole. Answer. Tonton video ini sampai habis. Oke, itu contoh pertama. Kenapa seperti ini? Ingat, hook durasinya 2-3 detik. Nggak boleh terlalu straightforward, nggak boleh terlalu jualan, tapi harus menggambarkan problem penonton. Problemnya pertama, di bagian problem kita bilang ingin wajahmu seperti. Nah, dari situ kita udah seolah-olah menggambarkan problem di wajah. Padahal kita belum bilang problemnya apa. Tapi kita cuma bilang ingin wajahmu seperti. Artinya, di sepanjang video, kita akan bahas seputar wajah. Oke? Jadi mereka udah tergambar nih, kira-kira problem apa yang pengen dijawab sepanjang video. X factor-nya kita pakai Jeffrey Nicole. Kenapa Jeffrey Nicole? Karena ya banyak orang beranggapan bahwa Jeffrey Nicole tuh ikonnya cowok-cowok, muka cowok-cowok gitu ya. Anggapanlah Jeffrey Nicole gitu. Jeffrey Nicole bisa diganti siapapun kalau kamu mau. Bisa diganti Iko Uwais, bisa diganti Ariel Noah, silakan, terserah. X factor-nya Jeffrey Nicole. Ingin wajahmu seperti Jeffrey Nicole? Nah, dari sini tanpa bilang problemnya apa, kita udah memberikan gambar ke mereka. Oke, berarti wajahku nih harus seperti Jeffrey Nicole nih. Aku punya masalah nih, minyakan, jerawatan, sering naik motor, dan lain-lain. Oke, jadi hanya dengan bilang ingin wajahmu seperti Jeffrey Nicole, kita bisa nge-grab attention orang dan bikin mereka penasaran untuk nonton sampai habis. Karena mereka udah tergambar tuh, apa yang akan mereka dapatkan. Oke? Answer, bagian jawabannya adalah tonton video ini sampai habis. Oke? Jadi bahkan di bagian answer, kita nggak bilang produk kita apa. Kita nggak bilang brand apa yang mau kita kasih tahu. Kita cuma bilang tonton video ini sampai habis. Artinya mereka udah punya problem dan X factor-nya yang menggambarkan di akhir video mereka akan dapat apa. Plus answer-nya ini, tonton video ini sampai habis bertujuan untuk menjaga supaya mereka tetap stay. Balik lagi tadi kita belajar hook yang bagus itu seperti apa, 2-3 detik, menggambarkan problem penonton, dan bisa menggambarkan penonton akan dapat apa waktu mereka nonton sampai habis. Problemnya udah tahu, ingin wajahmu seperti Jeffrey Nicole. Answer-nya, bahkan kita nggak bilang produknya apa, tapi mereka akan nonton sampai habis, karena mereka penasaran dan merasa relate. Mereka pengen wajahnya seperti Jeffrey Nicole. Oke, contoh kedua, rambutmu selalu ketombean. X factor-nya, karena naik motor seharian. Answer-nya, jangan khawatir, kita punya jawabannya. Nah, balik lagi, problemnya rambut selalu ketombean, X factor-nya karena naik motor seharian. Oke? X factor ini bisa diganti-ganti ya. Misalnya karena naik motor seharian, karena sering aktivitas di luar, karena sering olahraga, dan lain-lain. Tergantung target market dari produk kamu. Answer-nya, jangan khawatir, kita punya jawabannya. Sekali lagi, kita pengen orang-orang untuk nonton videonya sampai habis. Jadi kita nggak langsung straightforward dan hard selling. Oke? Contoh ketiga. Nah, ini contoh yang storytelling. Duh, rumah berantakan banget. X factor. Mana aku lagi kerja tiap hari sampai malam. Kapan bersih-bersihnya? Answer. Itu aku dulu sebelum kenal vacuum cleaner ini. Nah, ini adalah cerita videonya itu storytelling ya. Problemnya adalah rumah berantakan banget. X factor-nya adalah karena dia kerja seharian dan gak sempat bersih-bersih. Nah, ini kamu bisa ganti-ganti. Misalkan karena banyak anak, karena gak terorganisir dengan baik rumahnya, karena gak ada lemari, karena baru pindahan, dan lain-lain. Kamu bisa mainkan. Itu aku dulu sebelum kenal vacuum cleaner ini. Nah, orang udah tergambar, oh ada vacuum cleaner ya. Gitu. Jadi, sekali lagi jangan langsung kasih produknya di awal, tapi kamu kasih dulu problemnya dan kira-kira solusinya seperti apa. Kira-kira aja. Jadi nggak langsung straightforward dan jualan di depan. Gitu. Oke, dari sini kita udah punya 3 contoh dan kamu udah punya formula dan kamu udah tahu gimana cara bikin hook yang bagus. Kamu tinggal praktekkan.
Oke? Nah, di free ebooknya aku udah kasih list of hook yang bisa kamu pakai, template yang bisa kamu pakai. Kamu silakan coba dan tes ke brand kamu. Oke? Silakan dicoba. Nah, tadi kita udah belajar gimana cara bikin hook yang bagus, kesalahan waktu bikin hook, dan contoh-contohnya, bahkan formulanya. Sekarang kalian tinggal terapin, dan next kita belajar gimana caranya bikin storyline atau creative writing. Nah, ngomong-ngomong soal bikin script atau nulis konten, pasti banyak nih brand owner atau karyawan atau tim marketing atau tim kreatif atau afiliator, konten kreator, keresahan semua brand owner dan mereka ini dan kita semua waktu mau bikin konsep buat iklan. Oke, rata-rata bingung mesti mulai dari mana dan nggak kreatif nih soal yang begini-begini. Aduh, gimana ya? Nah, tenang aja guys. Hari ini aku akan kasih tahu gimana caranya nyari konsep. Yang pertama, sebenarnya TikTok dan Facebook atau Meta itu punya ads library. Oke, jadi di mana mereka menyimpan semua iklan-iklan yang dibuat oleh brand-brand atau company-company di luar sana. Namanya TikTok Creative Center dan Facebook Ads Library. Di ebook aku udah kasih linknya. Kamu tinggal klik aja yang bagian TikTok dan bagian Facebook Ads Library. Nah, di situ itu ada ribuan contoh-contoh iklan yang bisa kalian contoh dan kalian tiru dan amati dan kalian modifikasi sesuai dengan target market dan brand kamu. Jadi sekali lagi kita bisa mulai dari situ. Silakan datang ke sana dulu kalau misalkan kamu udah dapat idenya. Habis ini kita belajar tentang struktur iklan. Nah, kita contohin ya, coba salah satunya yang di TikTok. Di TikTok ini kamu tinggal klik aja kan linknya, terus dia akan keluar TikTok Creative Center. Nah, di sini kamu tinggal cari, misalnya kamu negara Indonesia ya, terus kamu cari aja industri kamu apa. Kita misalnya household product, cleaning appliance gitu misalnya. Nah, ini nih, udah langsung kelihatan semua produk-produk yang diiklanin dengan kategori ini. Kamu di sini tinggal lihat aja analitiknya gimana, kira-kira yang mana yang menurut kamu cocok sama brand kamu tinggal klik. Ya udah, tinggal jalankan dan bikin dan jalankan itu sebagai iklan. Oke, kalau udah dapat ide, balik lagi ke free ebooknya. Oke, kita akan belajar struktur ads. Aku akan kasih kamu tadi udah formula tentang hook. Sekarang kita akan belajar grand structure 15 second ads. Strukturnya adalah hook, fitur, call to action. Hook, fitur, call to action. Ini adalah struktur ads 15 detik yang bisa kamu pakai untuk bikin video iklan buat produk atau brand kamu. Hook, tadi kita udah belajar gimana cara bikin hook. Problem, X factor, answer. Sekarang fitur. Apa yang perlu diisi di sini? Ini adalah fitur yang mau kamu jual atau mau kamu tawarkan buat orang-orang atau target market kamu atau audience kamu. Fiturnya ada 3. Apa aja? Kamu bisa masukin di situ. Misalnya contoh kalau tongsis, ya udah, misalkan dia kokoh. Itu misalnya. Kedua, build-nya dengan besi. Ketiga, nggak perlu pakai Bluetooth clicker lagi, tapi bisa nyambung langsung ke handphone. Nah, itu 3 fiturnya. Kamu masukin fitur 1, 2, 3. Kalau kamu jualan baju, pertama bahannya adem dan nggak bikin gatel. Kedua, stylish dan bikin trendy. Ketiga, looks-nya premium. Itu misalnya. Atau mungkin kalau kamu jualan yang lain lagi, pakai aja fitur-fitur yang ada di produk kamu untuk dimasukkan ke dalam situ. Yang terakhir adalah call to action. Call to action adalah ajakan kita supaya orang beli. Contoh, check out sekarang deh, nanti stoknya tipis. Cek ke keranjang kuning sekarang, pasti aman deh gitu. Cek keranjang kuning, ada garansi kok. Nah, kayak gitu-gitu. Itu adalah call to action yang bisa kamu pakai untuk produk kamu gitu ya. Kita udah belajar tadi strukturnya, hook, fitur, call to action. Next, kita langsung belajar contohnya. Kita pakai yang tadi ya contohnya. Rambut selalu lepek karena naik motor, nggak perlu khawatir. Cobain hair powder dari tuk-tuk. Bentuknya kecil jadi gampang dibawa-bawa. Nah, itu udah masuk fitur ya. Fitur 2, 3 detik rambut langsung rapi. Oke, jadi dia bisa merapikan rambut dengan cepat. Dan ketiga, gampang dibilas juga. Jadi fitur ada 3 tuh. Cobain hair powder dari tuk-tuk karena bentuknya kecil jadi gampang dibawa. Kedua, dia bisa rapihin dengan cepat, 3 detik doang. Fitur 3, gampang dibilas kalau habis mandi. Call to action-nya, stoknya tipis guys, buruan dicek deh. Nah, kayak gitu contohnya. Rambut lepek karena naik motor seharian, kita langsung ngebahas problemnya ya. Ingat, hooknya membahas problem, bukan produknya. Rambut selalu lepek karena naik motor, nggak perlu khawatir, oke? Problem, X factor, answer.
fitur 1 langsung masuk. Cobain hair powder dari Tuk. Nah, begitu masuk ke fitur 1, 2, 3 ini, langsung aja hard selling dengan gaya kalian. Langsung hard selling jebret supaya mereka langsung beli gitu. Kenapa? Karena di bagian hook mereka udah ke catch attention-nya nih. Jadi begitu 3 detik udah lewat, kamu harus langsung cepet-cepet kasih benefit. Nah, fungsinya fitur-fitur tadi adalah supaya melemparkan benefit untuk mereka atau keuntungan untuk mereka. Ini loh yang bisa kamu dapetin kalau misalnya kamu pakai produk ini. Kenapa? Karena produk ini bisa menjawab problem kamu yang tadi kita udah bahas di awal. Gitu. Oke, tadi udah belajar strukturnya, udah ada contohnya juga. Kalian tinggal eksperimen sama produk-produk kamu. Atau misalnya ya kalian sesuaikan dengan brand kalian atau konten kalian gitu. Ini bisa kalian pakai struktur 15 detiknya. Gak perlu 15 detik plek-plekan banget. Boleh ke 20 detik boleh, atau kurang juga boleh. Yang penting strukturnya kayak gini. Kamu bisa sesuaikan dengan gaya kamu konten dan juga produk kamu. Nah, tadi kita udah belajar gimana cara bikin hook yang jelek, hook yang bagus. Terus kita udah belajar gimana caranya bikin storyline. Dari struktur ads, jadi hook, fitur, dan call to action. Kita udah belajar keduanya. Setelah tahu kedua hal ini, nggak jamin kita akan langsung bisa bikin video yang high converting dan high performing. Artinya videonya belum tentu langsung bisa bikin salesnya naik gitu. Semua tetap perlu yang namanya eksperimen. Anggaplah ini seperti playground atau tempat kalian bermain. Jadi sekali lagi begitu udah tahu, nggak langsung otomatis kita bisa bikin video yang menarik gitu. Tapi semuanya perlu latihan, perlu testing, perlu eksperimen. Jadi sekali lagi begitu udah tahu ini, langsung aja dipraktekkan. Nah, berikutnya apa? Berikutnya setelah tahu tentang hook dan grand structure atau storyline, langsung aja dipraktekin ke brand kamu. Kita coba recap ya. Pertama, kamu pilih dulu produknya, apa yang mau diklanin atau apa yang mau dibikinin video. Terus kedua, kamu cari referensi di mana? Di TikTok Creative Center atau Facebook Ads Library. Terus kamu juga cari problem untuk target market kamu. Cari nih problemnya apa ya kira-kira? Kenapa? Karena dari problem itu kita bisa bikin hook. Nah, dari problemnya setelah kita tahu problemnya apa, kita bikin tuh kreatif. Yaitu hooknya apa, problemnya X factor, answer, problem X factor, answer, dan lain-lain. Terus kita masukin storyline-nya. Semuanya ini, hook dan storyline itu harus bisa menjawab kebutuhan atau problem target market kalian. Berikutnya, kalian syuting, habis itu diedit, dan juga post dan testing. Jadi, lakuin ini terus, latihan, langsung aja dicoba dan ditesting. Karena semakin cepat kalian testing dan semakin banyak kalian eksperimen, dijamin kualitas videomu dan performa video kamu, dan harapannya videomu bisa performing dengan baik, semuanya jago bikin ads, dan juga salesnya bisa naik. Terima kasih buat yang udah belajar bareng-bareng sampai habis. Kalau kamu merasa ini berguna dan membantu kamu, dan kamu pengen belajar lebih banyak tentang ads, kamu bisa cek video kita yang lain. Kita ada bahas tentang hook, kita ada bahas tentang storyline lebih dalam lagi. Dan kalau kamu mau join kelas online ataupun offline-nya Grand Slam, serta ngikut komunitasnya Grand Slam di mana kita sama-sama sharing dan update ilmu seputar video iklan, kamu bisa follow Instagramnya dan TikToknya Grand Slam. Di situ kita akan update reguler kapan kita akan buka kelas. Rajin-rajin liatin link yang ada di bio. Oke, balik lagi ke Wahyu. Sekarang dia udah paham TikTok Ads atau Meta Ads. Wahyu adalah kita semua. Di awal video mungkin kita belum mengerti gimana cara bikin iklan. Tapi sekarang kita udah tahu gimana caranya bikin video ads yang diharapkan bisa performing dan high converting supaya salesnya makin mantap. Oke, sekali lagi aku Daniel. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas berikutnya.